Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ananda Soli Soliha. How are you today? Hopefully, we're safe and sound. Well, bagaimana kabarnya hari ini Ananda Soli Soliha semua? Semoga tetap sehat ya. Ayo semangat belajar. Belajar tidak dicapai secara kebetulan. Itu harus dicari dengan semangat dan ketekunan. Nah, Ananda Soli Soliha semua, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Terus nanti jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan kepada Ustadz. Dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Ikuti bersama Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Nah, baik Ananda Soli Soliha semua, seperti biasa sebelum kita belajar, kita akan murojaah hadis dan doa. Nah, hadis ketiga kita ya, yang akan kita bacakan adalah tentang hadis ciri kesombongan. Nah, bunyinya seperti ini. Al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Kita coba baca sekali lagi. Al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Nah, artinya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi seperti biasa ya, yang seperti Ustadz sampaikan waktu kita di sekolah, salah satu sifat sombong ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah maupun oleh teman-teman kita. Maka perilaku sombong ini harus kita hindarkan. Alangkah baiknya kita harus berperilaku ramah, sabar ketika menghadapi teman yang sedang marah, dan juga kita harus rendah hati. Itu yang paling utama kita lakukan ketika kita sedang berteman dengan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan coba murojaah doa keluar rumah. Ikuti Ustadz ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwata illa billah. Nah, atau yang ini juga bisa. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adila au udalla au azila au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Shadaqallahul azim. Nah, baik Ananda Soli Soliha semua, sekarang kita akan masuk ke pendalaman materi tema 2, bermain di lingkunganku. Nah, tentunya Ananda Soli Soliha semua, kita sekarang sudah masuk ke pembelajaran terakhir, yaitu sub tema 4. Nah, coba tebak ini gambar apa? Yap, ini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain di tempat wisata atau tempat taman bermain. Nah, siapa di sini yang sering ke tempat wisata? Banyak ya yang ada di wilayah kita. Mungkin seperti yang kita ketahui ada Pantai Pasir Padi, Taman Mandara, Taman Sari yang ada di alun-alun, dan lain-lain. Nah, di dalam hal ini kita akan membahas tentang peraturan di tempat wisata. Nah, menjelaskan aturan di tempat wisata, di tempat umum terdapat aturan. Kita harus menaati aturan yang berlaku. Contoh aturan di tempat umum: selalu menjaga kebersihan, mengantri saat membeli karcis atau membeli makanan dan minuman, biasanya yang sering dilakukan oleh Ananda Soli Soliha. Nah, contoh aturan di tempat umum sama dengan aturan di rumah: membuang sampah pada tempatnya, menjaga barang-barang agar tidak rusak. Nah, terus juga Ananda Soli Soliha harus bisa menyebutkan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Contoh ya, membuang sampah di tempat sampah. Terus menjaga kebersihan tempat wisata. Ini harus dilakukan di tempat wisata. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan
Satu, menginjak rumput dan memetik tanaman, dan membuang sampah di sembarangan tempat. Ini tidak boleh dilakukan ya. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah manfaat mematuhi dan tidak mematuhi aturan di tempat wisata. Apa saja sih manfaat kalau kita mematuhi aturan di tempat wisata? Pertama, antrian pengunjung menjadi teratur, menjaga keselamatan dan kenyamanan sesama pengunjung, dan lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Dan juga kalau manfaat tidak mematuhi aturan di tempat wisata seperti apa? Tempat wisata tidak teratur saat mengantri, maka sering terjadi keributan dan juga lingkungan menjadi tidak nyaman. Nah, hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di rumah, contohnya yang boleh atau harus dilakukan: menjaga kebersihan kamar, membantu ibu membersihkan rumah. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah tidur sampai larut malam, membuang sampah sembarangan. Jadi ada solih-solihah harus menjaga kebersihan ya, dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, manfaatnya apa? Rumah kita menjadi bersih dan nyaman, tidak kesulitan mencari benda, saling peduli antar sesama anggota keluarga. Kalau tidak mematuhi aturan, apa yang akan terjadi? Rumah menjadi tidak nyaman, kesulitan saat mencari benda karena tidak dirapikan. Sering kan Anda solih-solihah semua ketika mencari ikat pinggang? Bunda, mana ikat pinggangku? Ya, ini salah satu bentuk karena kita tidak disiplin ya, menjaga barang kita dan tidak membersihkan area-area yang ada di kamar kita, sehingga kita kesulitan mencari benda karena tidak dirapikan. Seperti itu. Nah, baik Ananda solih-solihah, tadi pelajaran PKN kita tentang aturan yang ada di tempat wisata ataupun di rumah sudah saya jelaskan. Semoga Ananda solih-solihah semua bisa mencatat kembali apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta apa saja manfaatnya. Dan sekarang, sebelum kita masuk materi SPDP, kita simak video berikut. Let's do it! Nah, anak-anak, perhatikan penjelasan Ustazah berikut ini. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa sih itu bahan alam? Ya, bahan alam itu adalah segala bahan yang berada di lingkungan sekitar kita yang berasal dari alam. Bahan alam itu biasanya bisa digunakan untuk membuat hiasan. Misalnya dengan cara melipat, menggunting, ataupun menempel. Bahan alam itu contohnya adalah daun kering, biji-bijian, ranting, atau cangkang kerang, kulit telur, dan lain-lain. Dan materi itu sudah Ustazah bahas juga di tema 1 kemarin. Dan di tema 1 juga kemarin kalian juga sudah belajar membuat hiasan dari bahan alam, yaitu kolase dari biji-bijian. Dan sangat bagus sekali. Dan untuk di tema 2 ini, kalian masih akan membuat hiasan dari bahan alam. Di situ bisa kalian lihat contohnya, ada gambar yaitu hiasan bingkai foto menggunakan cangkang kerang. Hiasan bingkai foto itu terbuat dari bahan alam. Dan selain dari bahan alam, hiasan itu bisa juga kita buat dari bahan bekas. Dari contoh itu ada kardus. Kardus adalah contoh bahan bekas yang bisa kita gunakan untuk membuat hiasan bingkai foto. Nah, tugas kalian hari ini adalah membuat hiasan bingkai foto. Dan setelah jadi, kalian menghias dengan bahan alam. Karena di lingkungan kita susah sekali mendapatkan kulit kerang ya. Jadi nanti kalian bisa menghias bingkai foto kalian menggunakan bahan alam yang ada di sekitar kalian. Contohnya bisa di situ kalian lihat ada kulit telur, ada ranting kering, atau biji-bijian. Nanti silahkan kalian pilih bahan alam apa yang ada di sekitar rumah kalian.
Kalau ada biji-bijian, silahkan kalian pakai biji-bijian. Kalau ada kulit telur, bisa kalian pakai kulit telur. Kalau ada ranting kering, kalian juga bisa ranting kering atau bahan alam apapun yang ada di sekitar kalian. Nah, baik, Anda solih-solihah semua dari video yang sudah ditayangkan tadi bahwa untuk materi SPDP kita pada kali ini adalah membuat hiasan dari bahan alam. Nah, sebelum itu akan saya jelaskan dulu lagi ciri-ciri hiasan itu seperti apa sih? Nah, bahan alam dapat dimanfaatkan menjadi hiasan. Bahan alam yang biasa digunakan yaitu daun, biji-bijian, ranting, dan cangkang kerang. Hiasan bingkai foto menggunakan cangkang kerang, contoh di samping. Nah, menjelaskan cara menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan. Karya kerajinan dapat dibuat dari bahan alam dengan cara menempel. Selain bahan alam, kamu bisa memanfaatkan barang bekas seperti tempat tisu yang dihiasi dengan bahan alam. Tempat tisu, bahan alam yang digunakan misalnya daun dan bunga kering. Barang bekas yang digunakan misalnya kotak, sepatu bekas. Nah, ini dari beberapa bahan ini Anda soleh-solehah semua udah bisa membuat satu kotak tisu ya, yang terbuat dari kotak sepatu bekas dan ditambah tempelan daun atau bunga kering. Nah, membuat hiasan dari bahan alam dapat menggunakan kulit buah-buahan atau biji-bijian seperti biji kacang hijau, biji jagung, biji kacang merah, cangkang telur, atau cangkang kerang. Nah, kulit buah salak dapat dibuat berbagai kerajinan yang sangat indah. Kulit buah salak memiliki kelebihan dibandingkan kulit buah lainnya. Kulit buah salak memiliki permukaan yang sangat unik, yaitu bentuknya seperti tumpukan genting dan bergerigi. Nah, bisa dibuat menjadi gantungan kunci dari kulit buah salak. Ya, alhamdulillah Anda solih-solihah semua. Tadi sudah Ustaz jelaskan tentang materi PPKN dan SPDP. Kita akan mengkilas kembali PPKN. Tadi kita belajar tentang aturan bermain di tempat wisata dan di rumah. Nah, tentunya Anda solih-solihah semua setidaknya bisa mencatat poin-poin utama apa saja yang sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi, dan juga di materi SPDP kita sudah melihat bagaimana cara membuat bingkai foto dan memanfaatkan alat-alat dari bahan alam. Nah, tentunya dari rangkaian yang sudah kita pelajari tadi, ternyata ada loh salah satu hadis yang mengungkapkan tentang menyibukkan hal yang bermanfaat. Bunyinya seperti ini: min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Artinya, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, maksudnya apa sih Ustaz dari hadis ini? Hadis ini kan menyampaikan tentang menyibukkan hal yang bermanfaat. Jadi, dimanapun kita berada, baik itu di rumah, tempat kita bermain, ataupun di sekolah, tentunya kita harus bisa menyibukkan kegiatan-kegiatan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti kita belajar, atau mungkin Anda solih-solihah bisa memanfaatkan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di sekitar alam. Kita membuat kayak tempat tisu atau kotak pensil, itu nanti bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu untuk belajar ataupun nanti mungkin Anda solih-solihah bisa buat untuk alat bermain, mengajak adik bermain, mengajak kakak bermain bersama-sama. Itu salah satu bentuk hal yang lebih bermanfaat bisa kita lakukan. Tapi jangan lupa, dimanapun kita berada, tetap melaksanakan kegiatan ibadah dan juga mematuhi aturan yang berlaku, baik itu di rumah, tempat wisata, ataupun di sekolah. Jadi itu ya, Anda dan solih-solihah semua. Semoga pesan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Anda dan solih-solihah semua. Tetap semangat belajar. Dan sebelum kita tutup materi pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wabillahi wal taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, Ananda Solih Solihah.